Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bladik, tempat belajar yang asik, terampil, inovasi, dan kreatif. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di Ayo Kita Berlatih 8.5. Hitunglah volume air dalam kolam renang yang panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter, kedalaman air pada ujung dangkal 3 meter, terus melandai hingga pada ujung 5 meter. Baik, jadi di sini untuk mencari volume air, di sini volume rumusnya adalah luas trapesium dikalikan lebar kolam. Artinya di sini luas alas dikali tinggi, dengan di sini untuk trapesium ini sebagai alas. Maka di sini luas trapesium jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 dikali lebar kolam. Maka di sini untuk jumlah sisi sejajar, di sini sudah ada 5 positif 3 dikali dengan tinggi, di sini adalah tinggi trapesium, sehingga ini adalah 30, dibagi 2, kemudian dikali lebar kolam, di sini ada 10. Maka 3 positif 5, hasilnya 8, 30 dibagi 2, 15, dikali 10, 8 dikali 15, hasilnya 120 dikali 10, hasilnya 1200 meter kubik. Sehingga untuk volumenya adalah 1200 meter kubik, atau di sini adalah 1.200.000 liter. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 2. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Baik, jadi di sini untuk volume prisma, luas alas dikali tinggi. Untuk alasnya berbentuk segitiga siku-siku, kemudian dikali tinggi prisma. Luas segitiga ini adalah alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alasnya dan tingginya di sini adalah sisi terpendek, sehingga 12 dan 16. Untuk 20 ini adalah sisi miring, sehingga di sini tidak kita masukkan. Maka 12 dikali 16 dibagi 2, kemudian tinggi prisma di sini ada 30. Maka 12 dibagi 2 hasilnya 6, dikali 16 dikali 30. Apabila kita kalikan semua, hasilnya 2.880 cm kubik. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah... Baik, untuk volume prisma di sini rumusnya masih sama, luas alas dikalikan tinggi. Untuk luas alas, karena alasnya berbentuk belah ketupat, sehingga di sini luas belah ketupat rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, kemudian dikali tinggi prisma. Untuk diagonal 1 dan 2 di sini sudah ada 16 dan 20. Untuk tinggi prisma di sini sudah ada 24. Sehingga 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dikali 16 hasilnya 160, dikalikan 24 hasilnya 3840. Sehingga untuk jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 4. Ada 2 prisma segitiga siku-siku, yaitu prisma A dan prisma B. Tinggi kedua prisma yang sama panjang. Jika panjang sisi siku-siku terpendek prisma A sama dengan 3 kali panjang sisi siku-siku terpendek prisma B, dan sisi siku-siku yang lain sama panjang, maka tentukan perbandingan volume prisma A dan prisma B. Untuk soal nomor 4, di sini kita bisa berfokus pada alasnya, karena di sini ada 2 prisma siku-siku. Untuk alasnya, kemudian di sini tinggi prisma A dan B di sini sama. Maka di sini kita masukkan saja untuk volumenya, karena yang dicari adalah perbandingan volume. Volume A banding volume B sama dengan alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma banding alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Karena di sini tingginya sama,
Sehingga di sini bisa kita coret. Sehingga menjadi alas kali tinggi dibagi 2 banding alas kali tinggi dibagi 2. Di sini duanya juga bisa kita coret. Sehingga alas kali tinggi untuk tingginya juga bisa kita coret karena tinggi segitiganya sama. Sehingga untuk alas 1 banding alas 2 di sini adalah 1 dibanding 3. Sehingga di sini jawabannya perbandingan volume prisma ini adalah 1 banding 3. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 5. Sebuah tenda pramuka berbentuk prisma tegak segitiga. Panjang tenda 4 meter, sedangkan lebarnya 2,5 meter. Jika volume tenda 10 meter kubik, maka tentukan tinggi tenda tersebut. Baik, jadi di sini untuk tinggi tendanya yang ditanyakan adalah yang ini. Maka di sini untuk dari tenda kita bisa melihat bahwa bentuknya adalah prisma dengan alas segitiga. Jadi di sini untuk alasnya adalah seperti ini dan untuk yang belakang. Jadi di sini untuk alasnya bukan kotak ataupun persegi panjang yang ada di bawah, namun adalah segitiga pintu masuk atau di sini untuk ujung. Maka di sini kita masukkan tinggi tenda sama dengan tinggi segitiga, volume sama dengan luas segitiga dikali tinggi prisma. Untuk luas segitiga ini adalah alas kali tinggi dibagi 2. Untuk volume di sini sudah ada 10, kemudian dikali tinggi prisma. Maka di sini untuk tinggi prisma kita ganti dengan 4, kemudian alas dikali tinggi alas segitiga di sini 2,5. Dan untuk T ini adalah tinggi segitiga. Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, 2,5 dikali 2 hasilnya 5. Sehingga untuk tinggi sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2 meter. Jadi di sini untuk tinggi dari tenda ini adalah 2 meter. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 6. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai keliling 52 dan panjang salah satu diagonal alasnya 10 cm. Jika luas selubung prisma 1040 cm persegi, maka volume prisma tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk yang diketahui adalah keliling. Keliling ini adalah 4 dikali sisi karena berbentuk belah ketupat. Untuk sisinya sama. Maka di sini keliling kita masukkan 52, untuk sisi kita cari 52 dibagi 4, hasilnya 13. Maka di sini untuk diagonal 2 sama dengan sisi kuadrat dikurangi setengah dari diagonal 1 kuadrat. Sisi kuadrat di sini ada 13 kuadrat, setengah dari diagonal 1 kuadrat. Ini adalah setengah dari 10. Di sini salah satu diagonalnya 10, sehingga setengah dari 10 sama dengan 5 kuadrat. Maka 13 kuadrat 169 dan 5 kuadrat 25. Maka apabila dikurangi hasilnya adalah 144. Sehingga akar dari 144 hasilnya adalah 12. Jadi di sini untuk 12 ini baru setengah dari diagonal. Karena ini tadi kita juga menggunakan 5, ini adalah setengah dari diagonal 10. Sehingga untuk diagonal 2 di sini adalah 2 kali dari 12, hasilnya adalah 24. Setelah diagonal 2 kita temukan, yang berikutnya di sini kita akan mencari tinggi. Caranya di sini dengan menggunakan luas selubung prisma. Jadi di sini luas selubung prisma, kita masukkan rumusnya. Di sini luas selubung prisma keliling alas dikali tinggi, luas selubung prisma 1040 sama dengan keliling alas, di sini sudah ada 52. Kemudian dikalikan tinggi, sehingga tinggi sama dengan 1040 dibagi 52, hasilnya adalah 20. Kemudian untuk yang berikutnya yang ditanyakan adalah volume prisma, sehingga untuk volume sendiri rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Untuk alasnya karena berbentuk belah ketupat, sehingga diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 di sini sudah ada 24, diagonal 2 di sini ada 10 dibagi 2.
dikalikan dengan tinggi prisma. Di sini untuk tinggi sudah kita temukan 20. Maka untuk 24 dibagi 2 hasilnya 12, dikali 10 dikali 20 hasilnya adalah 2400. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 7. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 desimeter kali 8 desimeter kali 6 desimeter berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 desimeter persegi dan tingginya 9 desimeter, berapa desimeter tinggi air pada kaleng berbentuk prisma? Baik, jadi di sini yang pertama-tama kita akan mencari volume air. Di sini karena airnya penuh, maka di sini kita mencari volume balok. Di sini panjang kali lebar kali tinggi. 10 dikali 8 dikali 6 hasilnya adalah 480. Jadi di sini untuk airnya sudah ada 480 desimeter kubik atau 480 liter. Kemudian yang berikutnya di sini dituang dalam prisma yang alasnya 96 desimeter persegi dan tingginya 9, sehingga di sini yang ditanyakan tinggi air, maka di sini untuk tinggi air volume air dalam prisma ini adalah luas alas dikali tinggi. Sehingga di sini volume airnya di sini sama 480 karena di sini dari balok dituangkan ke dalam prisma. Kemudian untuk luas alasnya di sini 96 dan yang dicari di sini adalah tinggi air. Jadi di sini untuk tinggi prisma di sini tidak diikut sertakan. Maka di sini untuk tinggi air sama dengan 480 dibagi 96 hasilnya adalah 5 desimeter. Karena di sini satuannya semua desimeter sehingga di sini kita juga menjawab dengan satuan desimeter. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 8. Volume sebuah prisma 540 desimeter kubik. Bila alas prisma berbentuk segitiga dengan panjang rusuk masing-masing 5, 12, dan 13, maka tentukan luas permukaan prisma tersebut. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk alas prisma berbentuk segitiga dengan masing-masing rusuk 5, 12, dan 13. Ini adalah rusuk dari segitiga siku-siku. Untuk pembuktiannya adalah seperti ini. Jadi di sini 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat positif 12 kuadrat. 169 sama dengan 25 positif 144. 25 positif 144 hasilnya 169. Karena di sini sama sehingga di sini terbukti bahwa ini adalah segitiga siku-siku untuk alasnya. Kemudian yang berikutnya di sini diketahui volumenya 540 sehingga akan kita gunakan untuk mencari tinggi prisma. Untuk luas segitiga di sini adalah alas kali tinggi dibagi 2, volume di sini ada 540. Untuk alas dikali tinggi ini adalah sisi terpendek dari 5, 12 dan 13 sehingga yang diambil adalah 5 dan 12. Kemudian dibagi 2 dikali tinggi. Maka untuk 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dikali 5 hasilnya 30. 30 dikali T sama dengan 540. Sehingga di sini untuk T atau tinggi prisma 540 dibagi 30 hasilnya adalah 18. Sehingga untuk yang berikutnya yang ditanyakan adalah luas permukaan. Untuk luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 dikali luas alas positif keliling alas dikali tinggi. Untuk 2 dikali luas alas, alasnya berbentuk segitiga siku-siku sehingga alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian untuk kelilingnya ini nanti akan kita jumlahkan. Jadi di sini sisi positif sisi. Sehingga untuk 2 dan 2 di sini nanti bisa kita coret. Kemudian untuk alas kali tinggi di sini ada 5 dikali 12. Kemudian sisi positif sisi ini adalah 5. Positif 12, positif 13 dikali tinggi prisma di sini sudah ada 18. Maka di sini 2 dan 2 ini tadi kita coret sehingga 5 dikali 12 hasilnya adalah 60.
5 positif 12 positif 13 hasilnya 30 dikali 18 sehingga 30 dikali 18 hasilnya 540 positif 60 jawabannya adalah 600 desimeter kubik. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 9. Kalian ditugaskan untuk membuat prisma dengan volume 120 cm3. Ada berapa banyak rancangan yang dapat kalian buat? Berapa ukuran prisma yang kalian buat? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk ukuran dari prisma, di sini sudah diketahui volumenya. Untuk volume sendiri adalah luas alas dikali tinggi prisma. Jadi di sini banyak cara yang bisa kita gunakan karena di sini tidak diketahui bentuk alas dari sebuah prisma. Di sini kita bisa menggunakan untuk bentuk alasnya berbentuk persegi panjang sehingga panjang dikali lebar 10 dikali 12 120 atau juga bisa kita menggunakan untuk segitiga. Jadi alas kali tinggi dibagi 2, 12 dikali 2 dibagi 2 hasilnya 12 dikali 10 120. Atau juga bisa kita menggunakan dari belah ketupat diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 sehingga 6 dikali 4 24 dibagi 2 12 kali 10 120. Atau juga bisa kita menggunakan trapesium. Di sini jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 6 dikali 8 48 dibagi 2 24 dikali 5 120. Jadi di sini untuk intinya berapa ukuran prisma yang dapat kalian buat ini adalah tak terhingga. Karena di sini untuk satu rumus saja di sini kita bisa memasukkan banyak ukuran. Mulai dari persegi panjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang, trapesium dan banyak bentuk bangun datar lainnya. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah tak terhingga. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar, semoga sukses untuk kita semua.